Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga anak-anakku tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku tadi sudah menyaksikan penggilingan beras menjadi tepung menggunakan mesin sederhana. Kenapa Bu pakai tayangan tadi? Apa maksudnya? Dari tayangan tadi, kita akan mengambil 3 langkah penting dari proses kerja mesin sederhana, yaitu pertama input berupa butiran beras. Yang kedua itu proses. Di sana ada penggilingan beras di dalam mesin dan terakhir output berupa tepung. Ketiga langkah tadi input, proses dan output akan menjadi inspirasi kita pada pembahasan tentang menentukan nilai fungsi, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini sebagai lanjutan dari materi sebelumnya tentang relasi dan fungsi, masih bersama Ibu Nunung Nurjana. Anak-anakku, pada pagi hari ini sebelum kita melanjutkan pada materi yang akan kita bahas, Ibu ingatkan kembali materi sebelumnya. Kemarin anak-anak sudah bisa membedakan mana fungsi dan bukan fungsi. Ini Ibu ulangi lagi. Di sini ada 4 gambar diagram panah. Pada gambar pertama, ini termasuk fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota dari himpunan domain di sini direlasikan tepat 1 kali dengan anggota kodomain. Gambar kedua bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota domain yang direlasikan lebih dari 1 kali. Demikian juga dengan gambar yang ketiga, ini bukan fungsi. Karena ada anggota domain yang direlasikan lebih dari 1 kali dan ada anggota domain yang tidak direlasikan. Sedangkan gambar keempat merupakan fungsi karena setiap anggota domain direlasikan tepat 1 kali dengan anggota kodomain. Masih ingat kan ya semuanya? Nah, ini materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Anak-anakku yang Ibu cintai, kompetensi dasar dari materi relasi dan fungsi ada 2 ya, 3.3 dan 4.3. Pada 3.3 kemarin kita sudah menyatakan relasi dan fungsi dalam bentuk kata-kata, tabel, grafik, dan diagram. Dan pada hari ini anak-anak akan menyatakan fungsi dalam bentuk bersamaan dan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan bersamaan. Anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui penggunaan diagram alur 2 arah, peserta didik dapat menentukan nilai fungsi dan persamaan fungsi. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan alat bantunya berupa diagram alur 2 arah sebagai alat bantu untuk mempermudah mendapatkan nilai fungsi dan mendapatkan bentuk persamaan fungsi. Baiklah anak-anakku, kita akan mulai dengan mengenal fungsi dalam bentuk persamaan. Persamaan fungsi biasanya dinyatakan dalam X ya, dengan menggunakan huruf kecil berupa F, G atau H. Biasanya dinyatakan dengan Fx, artinya fungsi F dalam X, atau Gx berarti fungsi G dalam X, atau Hx fungsi H dalam X. Biasanya dinyatakan dengan F merelasikan X terhadap 2X ditambah 1, atau bisa ditulis Fx sama dengan 2X tambah 1. Atau bisa juga ditulis F merelasikan A terhadap B, ini himpunan A terhadap himpunan B. A-nya sebagai domain dan B-nya sebagai kodomain. Kalau yang pertama tadi
X direlasikan terhadap 2X plus 1, di mana X-nya itu adalah anggota daerah asal atau anggota domain, sedangkan 2X plus 1-nya merupakan anggota daerah kodomain. Atau contoh yang lainnya, fungsinya dalam G, fungsi G dalam X merelasikan ke negatif 2X dikurangi 2, bisa juga ditulis Gx sama dengan min 2X min 2. Nah, sekarang apa arti dari 2X ditambah 1 seperti ini? Fx sama dengan 2X ditambah 1. Kita akan bisa menentukan nilai suatu fungsi jika kita mengetahui memahami arti dari 2X tambah 1 atau min 2X min 2. Nah, apa arti dari 2X ditambah 1? Ini artinya bahwa setiap X ya, yang menjadi anggota daerah asal fungsi tersebut itu harus dikalikan 2, kemudian ditambah 1. Sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai fungsi pada daerah asalnya. Nah, contohnya ya, berapakah nilai atau daerah hasil pada fungsi fx dan persamaan fx sama dengan 2x ditambah 5 untuk anggota daerah asalnya 0, 1, dan 2. Kita akan menggunakan diagram alur sebagai alat bantunya dengan proses kerja seperti mesin tadi. Ada input, ada proses, ada output. Di sini inputnya mana? Inputnya adalah anggota daerah asal, yaitu 0, 1, dan 2. Prosesnya apa? Kalau tadi di mesin penggilingan berarti menggiling ya. Inputnya beras, kemudian beras digiling menghasilkan tepung. Nah, sekarang inputnya itu adalah nilai-nilai X pada anggota daerah asal. Prosesnya yang mana? Prosesnya adalah 2X ditambah 5. Tadi arti 2X apa? Arti 2X itu berarti setiap nilai X yang masuk itu harus dikalikan 2. Setelah dikalikan 2, hasilnya ditambah 5. Maka nanti akan mendapatkan nilai dari hasil proses tadi. Contohnya, sekarang nilai yang masuk, X yang masuk 0. 0 dikalikan 2, kemudian ditambah 5. Di sini ya, X yang masuk 0. Berarti 0 kalikan 2, 2 dikali 0, kemudian ditambah 5. Maka akan menghasilkan nilai 5. Ya. Kemudian bagaimana kalau yang masuk pada diagram alur ini X-nya 1, berarti 1 dikali 2, berapa hasilnya? 2, 2 ditambah 5, nah, maka akan keluar nilai 7. Ya, jadi kalau ditulis, nah, di sini fungsi F untuk daerah asal 1, maka proses yang terjadi 2 dikali 1, kemudian ditambah 5, sehingga menghasilkan nilai 7. Dan terakhir, untuk daerah asalnya bernilai 2 ya, X-nya sama dengan 2, berarti prosesnya masuk X2 kalikan 2 kemudian ditambah 5. 2 dikali 2 ditambah 5 sehingga menghasilkan 9. Nah, 5, 7, dan 9 ini merupakan daerah hasil dari fx sama dengan 2x ditambah 5. Daerah hasil dinyatakan dengan RF atau rank dari fungsi f. RF merupakan himpunan yang beranggotakan 5, 7, dan 9. Sesuai hasil dari proses kerja diagram alur tadi. Sekali lagi Ibu ingatkan, 2X ditambah 5 itu artinya setiap nilai X yang masuk dari daerah asal kali 2 kemudian ditambah 5. Sehingga nanti menghasilkan suatu nilai. Bagaimana bisa dipahami? Nah, sekarang Ibu berikan contoh yang lainnya. Tentukan daerah hasil dari fungsi fx sama dengan 3x min 4. Di sini ada 3x min 4. Apa arti 3x? Ya, berarti
Setiap nilai X yang masuk harus dikalikan 3, setelah kalikan 3 harus dikurangi 4 sehingga menghasilkan suatu nilai. Di sini daerah asalnya negatif 2, 0, 1, dan 2, berarti yang masuk atau menggantikan nilai X ini pertama negatif 2, kemudian 0, 1, dan 2. Sekarang yang masuk adalah negatif 2. Berarti 3 kali negatif 2 kan harus dikalikan 3. 3 kali negatif 2 kemudian dikurangi 4. Maka didapatkan hasilnya negatif 10. Ya. Kemudian sekarang yang masuk X-nya 0, berarti 0 kalikan 3 kemudian dikurangi 4 sehingga menghasilkan nilai negatif 4. Bagaimana kalau yang masuk 1? Berarti 3 kali 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Dan terakhir yang masuk adalah X sama dengan 2. Berarti kalikan 2 kalikan 3 atau 3 kali 2 dikurangi 4 sama dengan 2. Sehingga daerah hasilnya yang ini negatif 10, negatif 4, negatif 1, dan 2. Jadi selalu diingat proses kerja diagram alurnya supaya anak-anak bisa menentukan hasil dari setiap nilai X yang masuk. Kemudian selain kita bisa menentukan nilai yang masuk ya, dari setiap anggota daerah asal, kita juga bisa menentukan berapa nilai yang masuk kalau hasil akhirnya diketahui. Jadi menggunakan diagram alur 2 arah. Kalau tadi kan 1 arah. Jadi kita bisa mengetahui kondisi awalnya dari hasil akhir yang kita peroleh dengan cara arah kerjanya terbalik. Ya. Arah kerjanya terbalik. Misalkan di sini ada fungsi fx sama dengan 2x ditambah 5. Nah, diketahui hasil dari fungsi ini adalah 13. Jadi muncul nilai 13 di hasil akhirnya, tapi belum diketahui berapakah nilai X yang masuk. Nah, supaya bisa menentukan berapakah nilai X yang masuk, maka kita gunakan diagram alur ini lawan arah. Kalau tadi dari atas ke bawah, sekarang sebaliknya dari bawah ke atas. Karena lawan arah, maka operasi yang digunakan pun berlawanan. Kalau tadi tambah berarti kurang. Ya, kalau asalnya kali berarti bagi. Di sini prosesnya 2x ditambah 5, berarti asalnya dikali 2 ditambah 5. Maka yang tadinya dikali 2 jadi dibagi 2, kemudian ditambah 5 jadi dikurang 5. Misalkan di sini soalnya fx sama dengan 2x ditambah 5. Dalam soal kita ketahui fx sama dengan 13, jadi artinya 2x ditambah 5 menghasilkan nilai 13. Nah, kita gunakan diagram berbalik ya, atau 2 arah. Jadi kita kerja dari 13 dulu. 13 dikurangi 5. Nah, berarti di sini ada proses pengurangan. 13 dikurangi 5. Karena ini persamaan, berarti pengurangan 5 itu harus dilakukan pada kedua ruas. Ya. Setelah dikurangi 5, kemudian dibagi 2. Ya. Ini setelah dikurangi 5 kan 5 min 5 habis, jadi tinggal 2x. Kemudian 13 dikurangi 5 sama 8. Nah, langkah berikutnya kan dibagi 2. Berarti 2x dibagi 2 hasilnya 1x, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Artinya nilai x yang masuk pada proses ini untuk menghasilkan angka 13 adalah 4. Jadi kalau ditanyakan tentukan nilai x yang memenuhi, maka nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 4. Jadi kalau tadi kita ingin menentukan nilai dari X yang masuk, maka sekarang sebaliknya nilainya sudah diketahui, kita akan mencari berapakah nilai X yang masuk dengan menggunakan diagram alur 2 arah.
Demikian anak-anakku pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Kalau masih belum dipahami, silahkan bertanya. Semoga anak-anak tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.